Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menampilkan video presentasi kami yang berjudul Tata Cara Berpakaian Muslim dan Muslimah, yang akan ditampilkan oleh diri saya sendiri, M. Agil. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama, pengertian dan istilah berpakaian menurut Islam. Pakaian atau sandang adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan atau pangan dan tempat tinggal atau papan. Selain berfungsi menutupi tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam bermasyarakat. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki, beserta segala perlengkapannya seperti tas, sepatu, dan segala macam perhiasan atau aksesoris yang melekat padanya. Yang kedua, berpakaian sesuai syariat Islam. Mengapa berhijab bagi wanita muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat bagi wanita dan diperintahkan oleh Allah untuk menutupinya. Aurat wanita dapat mengundang kemaksiatan bagi orang yang melihatnya. Menutup aurat pun dapat menghindarkan wanita dari kezaliman orang lain. Selain daripada itu, bisa mengangkat derajat dan martabat wanita di mata Allah maupun masyarakat. Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai, karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cerminan seseorang itu muslim sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik karena beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Yang ketiga, kriteria-kriteria dalam berbusana muslim. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap wanita muslimah dan merupakan tanda keimanan mereka. Yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah." Berhias diri seperti orang-orang jahiliyah di sini artinya perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya, serta segala sesuatu yang wajib ditutupi karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Yang ketiga, tidak tembus pandang. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, "Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian, namun hakikatnya telanjang. Di atas kepala mereka seperti terdapat bonjol atau punuk unta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka adalah kaum wanita yang terkutuk." Di dalam hadis lain terdapat tambahan,
Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium baunya. Padahal baunya surga itu dapat dicium dari perjalanan sekian dan sekian. Yang keempat, tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh. Aisyah pernah berkata, seorang wanita dalam sholat harus mengenakan 3 pakaian, baju, jilbab, dan khimar. Adalah Aisyah pernah mengulurkan izarnya atau pakaian sejenis jubah dan berjilbab dengannya. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang bertingkah laki-laki dan menyerupai diri dengan laki-laki, dan dayut atau orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian khas orang kafir dan orang fasik. Syariat Islam telah menetapkan bahwa kaum muslim atau laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertasyabuh atau menyerupai kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian khas mereka. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingatkan Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Yang ketujuh, memakai busana bukan untuk mencari popularitas. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian suhrah di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membekalkannya dengan api neraka. Yang keempat, adab berpakaian menurut Islam. Yang pertama, menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badan kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya. Kedua, tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Yang ketiga, pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan. Yang keempat, tidak menimbulkan riya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, sesiapa yang melabuh pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang pada hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, bermaksud, sesiapa yang memakai pakaian yang berlebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan kepada hari kiamat nanti. Yang kelima, lelaki wanita berbeda. Maksudnya, pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas, menelusuri sabda yang bermaksud, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki meniru pakaian dan sikap perempuan. Yang keenam, larangan pakai sutra. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutra. Rasulullah bersabda bermaksud, janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya Allah memakainya di dunia, tidak dapat memakainya di akhirat. Yang ketujuh, melabuhkan pakaian. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara, yaitu bagi menutup kepala dan rambut. Yang kedelapan, memilih warna sesuai. Contohnya, warna-warna lembut termasuk putih, karena ia menampakkan bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah. Baginda Rasulullah bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankanlah mayat kamu dengan kain putih. 9. Larangan memakai emas. Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam adalah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita. Namun pada hari ini ramai antara para lelaki cenderung untuk menghias seperti wanita, sehingga ada yang dianggap
bersubang, dan berantai. Yang ke-10, mulakan sebelah kanan. Apabila memakai baju, salurkan atau seumpamanya mulakan sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidati Aisyah bermaksud, Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai kasut, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai kasut atau seumpamanya, mulakan dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulakan dengan sebelah kiri. Rasulullah SAW bermaksud, apabila seorang memakai kasut, mulakan dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulakan dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai kasut dan yang terakhir meninggalkannya. Yang ke-11, selepas beli pakaian. Apabila memakai pakaian baru dibeli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang bermaksud, Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakainya kepadaku. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa yang dibuat baginya. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan dan kejahatan apa-apa yang diperbuat untuknya. Dan demikian itu telah datang daripada Rasulullah. Yang terakhir, berdoa. Ketika menanggalkan pakaian, lafalkanlah pujian kepada Allah yang mengurniakan pakaian ini untuk menutup auratmu dan dapat menghindarkan diri dalam kehidupanku, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Yang kelima, batas-batas aurat wanita dan laki-laki. Yang pertama, laki-laki, dari pusar sampai lutut. Yang kedua, budak perempuan, seperti aurat laki-laki dan ditambah punggung, perut, lambung, sebelah kanan dan kiri. Yang ketiga, perempuan merdeka, seluruh badan kecuali muka, tangan, punggung kaki, dan telapak kaki. Suara bukan aurat, tapi suara merdu dalam bacaan termasuk aurat. Kaki tidak termasuk aurat ketika sholat, tapi merupakan aurat jika dilihat dan dipegang. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.